Saya jadi anggota DPR 3 kali nggak pernah pakai politik uang. Wah, hebat kali, Bang. Ya, boleh dicek double saya. Pakai apa, Bang? Dipakai apa ya nih? Ini Silakan perlu, aja. ini success story Ya. betul ini. Ya, memang betul. Saya sangat bersyukur ya, bagi saya kehormatan menjadi anggota DPR. Apalagi dapil saya itu Subang, Majalengka, Sumedang. Dulu Gus Dur tanya itu 99% beragama Islam, 99% dari suku Sunda. Saya orang Indonesia, kebetulan orang Batak dan beragama Kristen Protestan. Saya bilang, Gus Dur, saya menemukan umat Islam yang sangat luar biasa, bisa menerima itu. Dan saya kebetulan suara terbanyak. Gimana cara meyakinkan mereka itu? Ya, tanya rakyatnya. Jadi kalau Anda berani ngomong Mungkin itu, definisi politik uangnya. Politik uang di sini apa nih? Maksudnya Iya, ngasih uang untuk dipilih, ngasih uang kan? untuk dipilih. Betul. Tapi transaksi, Oh, uang enggak, transaksi, enggak termasuk pernah. uang operasional. Enggak. Kan itu ada aturannya. kalau ngasih uang untuk dipilih, pasti enggak. Saya disumpah demi apapun siap. Wah, ini cocok ini kalau begini. Boleh saya kasih uang dulu? Tapi barusan katanya nggak mau terima uang. Nggak mau ngasih uang, nggak mau ngasih uang. Ini game. Ini baru nemu saya. Iya, iya, iya. Karena dalam studi-studi dan riset yang kita lakukan, semua orang yang kita jumpai, mereka ngaku menggunakan uang sedikit, banyak dan sedang. Dan Baru ini nemu ada- Bang Ara ini. Tapi kalau sudah jadi, Uang ke logistik bentar, kalau sudah jadi ya, kita bantu beberapa orang. Sampai sekarang saya udah 5 tahun enggak, masih saya umrohin. Ya, itu saya lakukan. Tapi sesudah saya jadi, sesudah terpilih, ada yang bantuan pendidikan saya bantu, ada yang bentuk kesehatan perlu obat saya bantu. Tapi bukan untuk memilih saya. Sesudah jadi pada saat kampanye tidak pernah bagi uang. pasti. Oke. Tapi Nana, sabar dulu. Ada juga yang sama persis ngomongnya sama Ara bahwa dia nggak pakai uang. Saya tanya, terus kalau nggak pakai uang pakai apa? Pakai gelas setengah lusin, dan dia impor dari satu negara. Ya artinya logistik kan, uangnya nggak langsung benar-benar cash kan. Betul. Ya. Makanya saya tanya nanti sama Bang Ara. Karena gini, sebenarnya nggak pakai uangnya Bang Ara ini, apakah uang atau ada barang yang juga dibagikan? Gini Mbak, bahkan Saya tanya ya, ini kan Iya, saya tanya, saya jawab supaya langsung tahu. aja. Ada alat peraga yang diperbolehkan di aturan. Selama itu kita lakukan, ya kita lakukan. Alat peraga itu bisa kaos, bisa kalender, ya kan? Kita bisa kasih apa-apa yang bisa diperbolehkan secara aturan. Kita lakukan dengan kreatif tentunya, bahkan kita bikin desain-desain yang lucu-lucu, yang menarik. Ya, kalau itu saya setuju, saya yakin masih bisa. Tapi kalau dulu ya, tapi kalau periode sekarang saya nggak yakin ada orang yang bisa Enggak, karena masuk. definisi Gitu Mbak Irma. Nggak yakin. Enggak, Kalau Kak. sekarang ya, kalau Bang Ara kan tahun berapa itu? Iya. Itu masih 2004 bisa. sampai Iya, 2019, masih bisa Bang. 15 tahun. Dan Masih bisa. Pemilu sekarang nggak bisa, Masyarakat ininya belum terbentuk seperti hari ini. Kayaknya Kalau mau hari curhat, ini, bentar lagi keluar nih. Mau keluar nih. ya. karena definisi ini pusing ya. Apa namanya? Sampai sakit katanya masuk rumah sakit. Pusing loh. definisi politik uang itu kan fleksibel dalam undang-undang pemilu. Uang, barang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Mungkin bukan uang yang dikasih, atau barang lain atau materi lain yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi. Dan politik uang itu ada yang pasca bayar, ada yang prabayar. Mungkin ada dijanjikan tuh sebelum nyoblos, kalau I menang, you akan saya berangkatkan kemana? Jalan-jalan lah, muter-muter dan seterusnya. Kalau saya menang, masjid, musola, keramik, disubsidi dan seterusnya. Itu juga bagian dari politik Kalau memang itu uang. sehari-hari seperti itu, berarti wajar kalau ada anggota DPR yang bilang, sudahlah legalkan saja. Makanya saya ingin katakan nak, bahwa pernyataan anggota dewan ini adalah bentuk kejujuran. Karena sekalipun politik uang itu diharamkan, itu dilakukan oleh hampir semua kontestan, dilakukan oleh semua calon. Itu yang saya sebut ini bahaya. Karena orang yang kelihatan duafa, nggak punya uang, dia jangan berharap dong untuk bisa menjadi pejabat publik di negara ini. Meski kalau saya cerita dan ngobrol dengan beberapa orang ya, ada kawan kebetulan, ini Dapil Depok dan Bekasi. Saya tanya berapa kira-kira habis uang selama pileg, nggak terlampau banyak, di bawah 2 M, dan jadi anggota dewan. Tapi ada juga anggota dewan yang puluhan, bahkan hampir 100 M. Nggak jadi juga. Memang tidak bisa disimplifikasi. Tapi memang probability uang yang banyak, logistik yang banyak, dia akan lebih mudah untuk memenangkan pertarungan. Itulah yang kemudian
kita sebutkan bahaya ini politik uang kalau dilegalkan, karena orang tidak lagi memilih calon berdasarkan kapasitas, kompetensi, atau keimanannya tebal sampai sidratul muntaha, tidak. Tapi karena uang dan karena faktor materi lain untuk mempengaruhi pemilih itu. Oke, baik teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit cerita mereka mengenai anggota DPR, bahwasannya kalau kita lihat ekspresi dari Bang Andi ini mengenai Bang Raid, ketika Bang Raid itu mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan tidak menggunakan politik uang. Nah, sedangkan Andi saja kaget melihat pernyataan dari Bang Raid ketika dia mencalonkan diri sebagai anggota DPR, bahkan sudah terpilih. Sedangkan kita sebagai masyarakat yang jauh dengan pengamat politik, tentunya kita kaget. Sedangkan Bang Andi saja kaget. Jadi, tidak heran lagi kalau misalnya banyak orang mencalonkan diri sebagai anggota DPR ataupun sebagai pemimpin daerah, mereka tidak luput dengan menggunakan politik uang. Nah, kita bisa lihat kepercayaan yang terjadi mencalonkan diri dan tidak mungkin menggunakan politik uang. Banyak sekarang yang terjadi yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah pun ataupun kepala desa, banyak yang menggunakan uang agar mereka terpilih sebagai pemimpin. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia jangan percaya apalagi menggunakan politik uang. Ya, syukur-syukur bahwasanya beliau terpilih tidak menggunakan politik uang. Kita harap sih begitu. Makanya melihat ekspresi dari Bang Andi ini, saya juga bahwasannya beliau tidak percaya Pak Raid tersebut tidak menggunakan politik uang. Karena di negara kita ini tanpa politik uang banyak tidak memilih. Karena banyak di daerah-daerah pun yang terjadi seperti itu. Jangan, tetangga saya pernah ada seseorang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI. Dia datang ke rumah dengan kata silaturahmi, padahal mereka berbincang-bincang dan menggunakan politik uang agar dia terpilih sebagai calon anggota DPR. Tentunya ketika banyak orang yang menggunakan suap uang, masyarakat pun akan tergiur karena mereka tahu ketika mereka terpilih maka mereka akan lupa. Dan kita lihatlah anggota-anggota DPR banyak yang menjauh dan tidak peduli kepada masyarakat. Jadi masyarakat pun ketika dikasih duit ya mereka sah-sah saja meminta karena mereka tahu ketika mereka terpilih nanti mereka akan lupa dan tidak mengingat rakyat. Betul nggak teman-teman? Saya tidak bilang bahwasanya setiap orang mencalonkan diri sebagai pemimpin mereka menggunakan suap atau menggunakan politik uang. Nah teman-teman, kalau kita lihat dari komentar-komentar saja banyak yang buat ngakak. Panji ngapain di situ ya? Nah pertanyaannya, awal politik uang cash terus dijawab sama Bang Ara sampai siap disumpah politik uangnya diganti jadi politik barang atau gift. Padahal kan politik itu fleksibel apapun dibutuhkan. Nah teman-teman, kita sebagai rakyat Indonesia jangan tergiur dengan politik uang. Karena ketika kita tergiur dengan politik uang, mereka kasih suap agar mereka kita pilih, maka ketika mereka terpilih mereka akan membayar dirinya sendiri yang sedang memberikan uang kepada masyarakat tersebut. Mereka akan melakukan korupsi. Banyak anggota-anggota DPR yang melakukan korupsi. Saya tidak mengatakan bahwa Bang Raid tersebut korupsi, tidak. Karena banyak anggota-anggota yang melakukan korupsi, bahkan banyak ditahan walaupun tahanannya sangat mewah, jauh dengan tahanan orang-orang yang melakukan maling kecil. Namanya juga dunia politik teman. Politik adalah politik yang harus kita ketahui dan kita tidak sesat agar kita mengetahui apa yang terjadi di negara Republik Indonesia ini. Apalagi soal pemilu kemarin teman-teman, banyak yang kecurangan-kecurangan yang terjadi. Saya tidak bilang bahwasannya yang sudah menang melakukan kecurangan, tetapi setiap pemilu-pemilu pasti adanya berupa uang ataupun uang cash ataupun berupa barang agar masyarakat tergiur dan mengira bahwasannya perbuatan baik agar mereka tahu
bahwasanya itu adalah pemimpin. Nah, ini ada dari komentar dari teman-teman kita, Gajah Mada. Di Sumsel ada anggota caleg DPR RI yang nggak pakai uang dan terpilih, nggak ada uang saksi, nggak ada serangan fajar. Serius, memang tidak semua orang yang menggunakan uang fajar, tetapi dengan ekspresi Andi tadi kita mengetahui bahwasannya dia tidak percaya bahwasannya Bang Rai tersebut tidak menggunakan politik uang. Sedangkan pengawat politik saja tidak percaya melihat ekspresinya. Sedangkan kita sebagai rakyat Indonesia yang jauh dengan politik, apalagi saya sendiri, saya tidak percaya. Tapi ya syukur-syukur saja, kita katakan amin saja bahwasanya beliau terpilih tanpa uang. Ya tentunya kalaupun itu tidak pakai uang, kita menerimanya dengan lapang dada. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini, mungkin teman-teman juga memahami apa yang disampaikan, apa yang dibahas di acara negosiasi tersebut. Mungkin juga teman-teman juga memahami apa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada Bang Ari tersebut. Pokoknya kita sebagai rakyat Indonesia harus memiliki keadilan dan kepercayaan dan memiliki toleransi agar kita damai, sejahtera, dan tidak ada huru hara. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada tanggapan teman-teman di kolom komentar, maka berikanlah sepuas hatinya dan positif. Teman-teman, salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045.